Shalom, salam unggul. Kembali lagi bersama saya Sony Laiju Malana, mentor fisika pada SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Sebelum kita memulai aktivitas kegiatan pembelajaran kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, dan hari ini kami akan mulai aktivitas kegiatan pembelajaran kami. Berkati anak-anak-Mu dari rumah mereka masing-masing. Roh Kudus hadir di ruang-ruang belajar mereka, memberikan hikmat dan pengertian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita memulai, seperti biasa kita akan melakukan SOP. Oke, stand up please. Mars Genyo. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Oke anak-anak, mari kita ikrarkan bersama-sama visi dan misi generasi unggul. Visi generasi unggul menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi generasi unggul mempersiapkan siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang unggul di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan materi pengukuran berulang. Adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini yaitu siswa dapat menentukan ketidakpastian hasil pengukuran berulang. Yang kedua, melaporkan hasil pengukuran berulang. Oke anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pengukuran tunggal dilakukan dan bagaimana melaporkan hasil pengukurannya. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi tentang pengukuran berulang. Kenapa harus dilakukan pengukuran berulang? Karena pengukuran tunggal itu belum cukup untuk meminimalisir kesalahan dalam pengukuran. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengukuran berulang. Kemudian nilainya kita ambil rata-rata dari hasil pengukuran tersebut. Mari kita mulai. Pengukuran berulang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengukuran. Misalnya dalam pengukuran tunggal kan belum tentu hasilnya tepat, maka dilakukan pengukuran berulang. Tetapi tidak semua peristiwa alam dilakukan pengukuran berulang. Kenapa? Karena ada kasus-kasus tertentu
pengukuran hanya bisa dilakukan satu kali. Misalnya, kecepatan meteor, itu kan terjadi hanya satu kali, tidak berulang. Kemudian, lamanya gerhana matahari atau gerhana bulan, itu kan peristiwa yang berlangsung cuma sekali. Ataupun berulang, tapi berulangnya tahun berikutnya, tidak berulang dalam waktu yang singkat. Makanya, tidak semua peristiwa alam itu bisa dilakukan pengukuran berulang. Tetapi untuk benda-benda yang wujudnya tetap, umumnya bisa kita lakukan pengukuran berulang. Nah, bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran berulang? Nah, hasilnya seperti ini. X-nya itu sama dengan X bar plus minus SX, di mana X bar merupakan rata-rata dari hasil pengukuran, kemudian XX itu merupakan simpangan baku atau standar deviasi dari nilai pengukuran ini. Nah, simpangan baku atau standar deviasi inilah yang disebut dengan ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, kalau misalnya pengukuran tunggal, ketidakpastiannya sama dengan 1/2 kali nilai skala terkecil, sedangkan untuk pengukuran berulang, ketidakpastiannya sama dengan standar deviasi. Nah, bagaimana cara mencari standar deviasi atau simpangan bakunya? Nanti kita lihat persamaan berikut. Nah, di SMP kelas 9 tentunya kalian sudah pelajari bahwa rata-rata itu sama dengan jumlahkan semua bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan. Nah, saya pikir ini kalian bisa paham. Sedangkan untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi atau ketidakpastian pengukuran, kita menggunakan persamaan ini. Di mana N itu banyaknya data, sedangkan sigma XI itu adalah jumlah dari hasil pengukuran yang sudah dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan dulu hasil pengukurannya, kemudian dijumlahkan. Sedangkan ini sigma XI pangkat 2 itu merupakan jumlah dari semua hasil pengukuran baru kita kuadratkan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Nanti dalam pengukuran, ini ada pengukuran pertama, pengukuran kedua, pengukuran ketiga, sampai dengan pengukuran ke N. Bisa sampai 6, bisa sampai 7, biasanya sih dalam fisika minimal 6 kali. Nah, sampai dengan pengukuran ke N. Nah, di sini kita akan tuliskan hasil pengukurannya. Pengukuran pertama hasilnya berapa? Pengukuran kedua hasilnya berapa? Pengukuran ketiga hasilnya berapa? Sampai dengan pengukuran ke N hasilnya berapa? Nah, kemudian kita tambahkan satu kolom di bagian kanan sini. Nah, kolom di bagian kanan sini merupakan kuadrat dari masing-masing hasil pengukuran. Misalnya ini 10, maka di sini 10 pangkat 2. Di sini 9, maka di sini 9 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi di kolom ini merupakan pangkat 2 atau hasil kuadrat dari hasil pengukuran tersebut. Nah, di bawah sini, ini ada namanya sigma XI. Ini artinya jumlah dari semua hasil pengukuran 1 sampai N. Jadi, hasil pengukuran 1 pertama sampai ke N itu kita jumlahkan dapat ini. Nah, di sini merupakan penjumlahan atau jumlah dari semua hasil pengukuran yang sudah dikuadratkan. Jadi, jumlahkan dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat sampai Xn kuadrat, dijumlahkan dapat yang ini. Nah, sehingga nanti yang ini, sigma XI ini kita masukkan di sini. Sedangkan sigma XI pangkat 2 kita masukkan di sini. Bisa perhatikan ya caranya ya. Jadi sigma XI pangkat 2 dapatnya dari sini. Sedangkan sigma XI yang untuk di sini dapatnya dari sini. Sedangkan N itu banyaknya pengukuran. Ya, bisa dipahami ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut kepada contoh soal, kita perhatikan dulu. Nah, dalam pengukuran berulang itu ada yang namanya ketidakpastian relatif. Nah, rumus untuk ketidakpastian relatif itu sama dengan didapat dari simpangan baku dibagi dengan nilai rata-rata dikali 100%. Itu merupakan ketidakpastian relatif. Semakin kecil ketidakpastian relatifnya, semakin hampir benar hasil pengukurannya. Nah, syarat untuk berapa angka sih yang kita laporkan? Nah, ini ada ini syaratnya. Kalau misalnya ketidakpastian relatifnya sekitar 10%, maka hanya boleh 2 angka saja yang kita laporkan. Kalau misalnya sekitar 1%, bisa sampai 3 angka. Kalau sekitar 0,1% sampai dengan 4 angka. Nah, makin kecil ketidakpastian relatif, semakin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Artinya, semakin mendekati nilai benar. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Ini merupakan data hasil pengukuran kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik dilakukan pengukuran sebanyak 6 kali. Ini pengukuran pertama, pengukuran kedua, pengukuran ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, di sini pengukuran pertama dapat 12,8, kedua 12,2, ketiga 12,5, keempat 13,1, kelima 12,9, dan keenam 12,4.
Nah, setelah kita mendapatkan hasil pengukuran ini, masing-masingnya kita pangkatkan 2, kita kuadratkan. Nah, kuadratkan artinya sama dengan, kalau misalnya ini 12,8 pangkat 2 sama dengan 12,8 dikali 12,8. Hasil pangkat 2 dari ini dapat 163,84. Hasil pangkat 2 dari 12,2 dapat ini. Hasil pangkat 2 dari 12,5 dapat ini. Hasil pangkat 2 dari 13,1 dapat ini, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, semuanya dapat berapa? Ini kita jumlahkan, semuanya dapat berapa? Nah, setelah dijumlahkan, ternyata ini semua 75,9. Dan yang ini semua hasil penjumlahannya 960,71. Setelah itu baru kita masukkan dalam rumus. Langkah pertama adalah kita cari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata kan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah semua data ini kan 75,9. Banyaknya data kan 6 kali pengukuran. Maka 75,9 bagi 6 sama dengan 12,65 miliampere. Ini satuannya adalah miliampere. Ini untuk mencari nilai rata-ratanya. Pak ulangi lagi, jumlahkan semua hasil pengukurannya dapat 75,9 dibagi dengan banyaknya pengukuran, di sini 6. 75,9 bagi 6 sama dengan 12,65 miliampere. Yang berikut kita cari standar deviasinya. Tadi di awal Pak sudah jelaskan rumusnya adalah akar dari N kali sigma XI pangkat 2 kurang sigma XI pangkat 2. Bedanya penyebutannya seolah-olah sama, tapi beda ini. Ini artinya jumlah dari hasil pangkat 2-nya. Kalau ini jumlahnya yang dipangkatkan 2. Sehingga nanti yang ini sigma XI pangkat 2 ini yang ini nih, 960. Sedangkan sigma XI-nya 75,9 yang dipangkatkan 2. Makanya di sini jadinya 6 kali 960,71 kurang 75 ya, 75,9 pangkat 2. Jadi yang ini nih adalah pangkatkan 2 dulu baru jumlahkan. Kalau ini jumlahnya yang dipangkatkan 2. Bagi N kurang 1 kali N kurang 1, 6 kali 6 kurang 1. Hasil kalinya 6 kali 960,71 ini 5.764,26. 75,9 pangkat 2 hasilnya 5.760,81. Dibagi dengan 6 kurang 1, 5. 6 kali 5 berarti 30. Nah, ini kurang ini hasilnya 3,45. 3,45 bagi 30 sama dengan 0,115. 0,115 diakarkan dapat 0,339 miliampere. Ini merupakan standar deviasinya atau simpangan bakunya atau ketidakpastiannya dari hasil pengukuran berulang tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke ketidakpastian relatif. Nah, kita hitung dulu ketidakpastian relatifnya. Kenapa? Karena kita butuh berapa angka sih yang harus dilaporkan dalam hasil pengukuran tersebut. Karena tidak semua angka ini kita laporkan. Tidak semua 12,65 ini kita tulis atau 0,339 ini kita tulis. Tergantung dari ketidakpastian relatifnya. Oleh karena itu kita hitung dulu berapa ketidakpastian relatifnya. Ketidakpastian relatif kita cakar dengan Sx bagi X kali 100. Tadi Xx-nya kita dapat 0,339, X rata-ratanya 12,65. Dibagi 0,339 bagi 12,65 kali 100 dapat 2,7%. Nah, sesuai syarat tadi, 2,7% ini sekitar ada di sekitar 1%. Sehingga angka yang kita laporkan hanya boleh sampai 3 angka penting. Sehingga yang 12,65 ini kita laporkan menjadi 12,7 hasil pembulatan ya, 12,7 di atas 5 kita bulatkan. Dan ketidakpastiannya bukan lagi 0,339, kita cukup laporkan ke 0,3. Tapi Pak, tadi kan kita mau sampai dengan 3 angka penting, kenapa ini cuma 1? Nah, kenapa 1? Ketidakpastiannya cukup disesuaikan dengan banyaknya angka penting dari nilai rata-rata. Banyaknya angka di belakang desimal dari nilai rata-rata. Nah, karena nilai rata-rata yang kita pakai di sini 12,7 dan ada 1 angka saja di belakang koma, maka untuk ketidakpastiannya kita cukup pakai 0,3 saja. Karena ini di belakang 3 kan 3, jadi pakai pembulatan pun tetap 0,3 miliampere. Nah, dapatlah kita X rata-ratanya 12,7 dan Sx-nya 0,3. Setelah itu baru kita laporkan hasil pengukurannya. Di mana tadi rumusnya adalah X sama dengan X rata-rata plus minus Xx. Nah, tinggal kita masukkan X rata-ratanya 12,7, sedangkan Xx-nya 0,3. Nah, inilah hasil pengukuran berulang
yang kita laporkan. Jadi melaporkannya seperti ini. Bukan hanya 12,7-nya yang kita laporkan, tapi harus lengkap dengan ketidakpastian pengukurannya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita tentang pengukuran berulang. Semoga materi kali ini menambah pemahaman kalian, pengertian kalian bagaimana melaporkan hasil pengukuran berulang. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta kalian bangun semua, berdiri, karena kita akan menyanyikan Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan sepanjang pembelajaran kami sepanjang hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah belajar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom unggul.